Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Karasri. Di sini saya akan mengerjakan uas sistem basis data saya. Di sini saya akan membahas materi 13 bagian 3, yaitu memodifikasi tabel. Alter tabel. Pernyataan alter tabel digunakan untuk menambahkan kolom baru, mengubah kolom yang ada, menentukan nilai default untuk kolom, lalu menghapus kolom. Nah, di sini kita bisa menambahkan atau memodifikasi kolom dalam tabel, tapi kita tidak bisa menentukan di mana kolom itu muncul. Kolom yang baru ditambahkan selalu menjadi kolom terakhir dari tabel. Juga jika tabel sudah memiliki baris data dan kita menambahkan kolom baru ke tabel, kolom baru awalnya 0 untuk semua baris yang sudah ada sebelumnya. Untuk menambahkan kolom baru, gunakan sintaks SQL yang ditunjukkan, yaitu alter table name, add column name data type default expression, column name data type default expression. Contohnya di sini alter table my CD collection, add release date default sysdate. Alter table my friend, add favorite game varchar 30. Kita dapat mengubah jenis, ukuran, dan nilai default kolom. Aturan dan batasan saat memodifikasi kolom adalah kita dapat menambahkan lebar atau presisi dalam presisi kolom numerik. Lalu kita dapat menambahkan kolom lebar kolom karakter. Lalu kita bisa mengurangi lebar kolom number jika kolom hanya berisi nilai 0 atau jika tabel tidak memiliki baris. Untuk tipe varchar, kita dapat mengurangi lebar ke nilai terbesar yang terkandung dalam kolom. Kita juga dapat mengubah tipe data hanya jika kolom berisi nilai 0. Lalu kita bisa mengonversi kolom chart ke varchar atau mengonversi varchar 2 kolom menjadi chart hanya jika kolom tersebut berisi nilai 0 atau jika kita tidak mengubah ukuran menjadi sesuatu yang lebih kecil daripada nilai apapun di dalam kolom. Lalu perubahan ke nilai default kolom hanya mempengaruhi penyisipan nanti ke tabel. Contoh di sini, sebuah tabel dibuatkan dengan 2 kolom, yaitu create table mode employee last name varchar 20 salary number 8,2. Lalu memodifikasi mana yang diizinkan dan mana yang tidak. Pertimbangkan jawaban kita baik dengan dan tanpa baris data pada tabel. Nah, di sini ada alter table mode employee modif last name varchar 2 30. Lalu after table mode employee modif last name varchar 2 10. Lalu after table mode employee modif salary number 10,2. Lalu alter table mode employee modif salary number 8,2 default 50. Alter tabel mengubah contoh kolom, yaitu akan diizinkannya hanya jika kolom kosong atau nama terbesar adalah 10 karakter atau kurang. Alter table mode employee modif last name varchar 10 akan diizinkan dengan atau tanpa data karena lebar kolom bertambah. Sini alter table mode employee modif last name varchar 2 30. Di sini akan diizinkan atau tanpa data karena ketepatan kolom meningkat, yaitu alter table mode employee modif salary number 10,2 akan diizinkan dengan atau tanpa data karena hanya nilai default yang ditambahkan. Di sini contohnya alter table mode employee modif salary number 8,2 default 50. Saat menghapus kolom, aturan berikut ini berlaku, yaitu kolom yang berisi data dapat dihapus, hanya satu kolom yang dapat dihapus sekaligus. Kita tidak bisa menghapus semua kolom dalam sebuah tabel, setidaknya satu kolom harus tetap. Setelah kolom dihapus, nilai data di dalamnya tidak dapat dipulihkan. Sintaks SQL-nya di sini adalah alter table name drop column name. Contohnya sini ada alter table my CD collection drop column release date.
alter table my friend, drop column favorite game. Lalu sini ada opsi set uniset, yaitu menghapus kolom dari tabel besar bisa memakan waktu lama. Alternatif yang lebih tepat adalah dengan menandai kolom sebagai tidak dapat digunakan. Nilai kolom tetap dalam database tetapi tidak dapat diakses dengan cara apapun, sehingga efeknya sama dengan menghapus kolom. Lalu bahkan kita bisa menambahkan kolom baru ke database dengan nama yang sama dengan kolom yang tidak digunakan. Kolom yang tidak digunakan ada di sana tetapi tidak terlihat. Sintaksnya itu adalah alter table name, set unset, kolom name. Contoh kolom set uniset yaitu contohnya alter table copy employee, set uniset email, drop uniset kolom, menghapus semua kolom yang saat ini ditandai sebagai tidak digunakan. Kita menggunakan pernyataan ini saat kita ingin mendapatkan kembali ruang disk tambahan dari kolom yang digunakan dalam sebuah tabel. Contohnya alter table copy employee, drop uniset columns. Di sini ada rangkuman alter table. Bagian ini merupakan menggunakan perintah alter table. Nah, di sini ada sintaksnya yaitu alter table name, add tipe data, nama kolom, expression default, tipe data, nama kolom, expression default. Nah, di sini hasilnya adalah menambah kolom baru ke tabel. Lalu masalahnya jika kita dapat menentukan di mana kolom akan muncul di tabel, itu menjadi kolom terakhir. Lalu yang selanjutnya yaitu alter table name, modif tipe data, nama kolom, default ekspresi, tipe data, nama kolom. Nah, ini digunakan untuk mengubah tipe data kolom, ukuran, dan nilai default. Masalahnya sini perubahan ke nilai default kolom hanya mempengaruhi penyisipan berikutnya ke tabel. Lalu alter table name, drop column name, itu digunakan untuk menghapus kolom dari tabel. Nah, sini masalahnya adalah tabel harus memiliki setidaknya satu kolom yang tersisa di dalamnya setelah diubah. Setelah dihapus, kolom tidak dapat dipulihkan. Lalu alter table name, set uniset column name. Nah, di sini dia digunakan untuk menandai satu kolom atau lebih sehingga bisa dihapus nanti. Masalahnya itu tidak mengembalikan ruang disk, kolom diperlakukan seolah-olah dihapus. Lalu yang terakhir adalah alter table name, drop uniset column. Itu menghapus dari tabel semua kolom saat ini ditandai sebagai tidak terpakai. Masalahnya di sini adalah setelah ditetapkan sebagai tidak digunakan, tidak ada akses kolom, tidak ada data yang ditampilkan menggunakan descript, penghapusan permanen tidak bisa dikembalikan. Lalu di sini drop table, yaitu pernyataan drop table itu menghapus definisi tabel Oracle. Database kehilangan semua data dalam tabel dan semua indeks yang terkait dengannya. Ketika pernyataan drop table dikeluarkan, semua data dihapus dari tabel. Lalu deskripsi tabel dihapus dari kamus data. Server Oracle tidak mempertanyakan keputusan kita dan langsung menghapus tabel. Lalu pada slide berikutnya kita dapat melihat bahwa kita mungkin dapat mengembalikan tabel yang telah dihapus tetapi tidak dijamin. Hanya membuat tabel atau pengguna dengan hak istimewa drop any table, biasanya hanya DBA yang bisa menghapus tabel. Nah, sini sintaksnya adalah drop table name. Contohnya drop table copy employee. Sini flashback table, yaitu jika kita menghapus tabel karena kesalahan, kita mungkin bisa membalikkan tabel itu dan datanya. Setiap pengguna database memiliki result bin masing-masing untuk memindahkan objek yang dihapus dan objek yang tersebut dapat dipulihkan dari sini dengan perintah flashback table. Perintah ini dapat digunakan untuk mengembalikan tabel, tampilan, atau indeks yang dihapus karena kesalahan. Sintaksnya adalah flashback table name to before draw. Lalu misalnya jika kita menghapus tabel employee karena kesalahan, kita dapat memulihkannya hanya dengan mengeluarkan perintah flashback tabel copy employee to before drop. Sebagai pemilik tabel, kita dapat mengeluarkan perintah flashback, dan jika tabel yang kita pulihkan memiliki indeks apapun, maka ini juga akan dipulihkan. Dimungkinkan untuk melihat objek mana yang dapat dipulihkan dengan menanyakan tampilan kamus data user result bin. Tampilan user result bin dapat di-query seperti tampilan kamus data lainnya, yaitu select original name, operation, drop type from user result bin.
Setelah tabel dipulihkan oleh perintah flashback tabel tidak lagi terlihat dalam tabel user result bin. Setiap indeks yang dihapus dengan tabel asli juga akan dikembalikan. Mungkin perlu karena alasan keamanan untuk sepenuhnya menghapus tabel melewati result bin. Ini bisa dilakukan dengan menekan kata kunci purgi, yaitu drop table copy employee purgi. Rename. Untuk mengubah nama tabel, gunakan pernyataan rename. Ini hanya digunakan untuk memilih objek atau oleh DBA. Sintaksnya yaitu rename all name to new name. Contohnya rename my CD collection to my music. Nah, kita bisa melihat nanti bahwa kita dapat menggantikan nama jenis objek lain seperti tampilan, urutan, dan sinonim. Truncate yaitu memotong tabel, menghapus semua baris dari tabel, dan melepaskan ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel itu. Saat menggunakan pernyataan truncate table, yaitu kita tidak dapat membatalkan penghapusan baris, kita harus menjadi pemilik dari tabel atau telah diberikan istimewa sistem drop any table. Sintaksnya di sini truncate table name. Pernyataan delete juga menghapus baris dari sebuah tabel tetapi tidak melepaskan ruang penyimpanan. Truncate itu lebih cepat daripada delete karena tidak menghasilkan informasi rollback. Comment on table yaitu kita dapat menambahkan komentar hingga 2000 karakter ke 6 kolom tabel atau tampilan dengan menggunakan pernyataan comment. Sintaksnya di sini adalah comment on table name column is paste your comment here. Contohnya sini ada comment on table employee is letters region only. Nah, untuk melihat komentar tabel di kamus data, yaitu select table name comment from user tab comment. Nah, sini kita jika ingin memberi komentar sebelumnya dibuat pada tabel atau kolom menggunakan string kosong. Nah, di sini comment on table employee is. Kasih tanda kutip. Nah, flashback query yaitu kita mungkin menemukan bahwa data dalam tabel entah bagaimana telah diubah secara tepat. Tentunya akan memiliki fasilitas yang memungkinkan kita untuk melihat data baris pada titik tersebut, titik tertentu. Nah, sehingga kita dapat membandingkan sebagai versi baris dari waktu ke waktu. Fasilitas ini sangat bermanfaat. Bayangkan misalnya bahwa seorang secara tidak sengaja melakukan beberapa DML di atas tabel dan kemudian menjalankan commit pada perubahan itu. Oracle Application Express berkomitmen secara otomatis sehingga kesalahan mudah dilakukan. Kita dapat menggunakan fasilitas flashback query untuk memeriksa seperti apa baris-baris tersebut sebelum perubahan itu diterapkan. Ketika Oracle mengubah data sebelum menyimpan salinan dari apa yang tampak seperti data yang diubah sebelum perubahan dibuat, jadi fasilitas ini menyimpan salinan nilai kolom lama untuk pembaruan kolom. Fasilitas ini menjaga seluruh baris untuk dihapus dan tidak menyimpan apapun untuk pernyataan penyisipan. Salinan lama disimpan di tempat khusus yang disebut table flash window, yaitu penggunaan dapat mengakses area khusus database ini menggunakan query flashback. Lalu kita dapat melihat versi data yang lebih lama dengan menggunakan clause versions dalam pernyataan select. Contohnya di sini adalah select employee ID first name, lalu last name as name, version operation as operation, version start time as start date, version end time as end time, salary from employee, version between min value and max value. Nah, where employee ID sama dengan 1. Nomor SCN-nya yang dimaksud dalam query di atas berarti nomor perubahan sistem dan merupakan identifikasi waktu yang tepat dalam database. Ini adalah nomor urut yang bertambah dan dikelola oleh database itu sendiri. Cara terbaik menunjukkan flashback query adalah dengan sebuah contoh. Isinya adalah sebagai berikut untuk employee ID 1 di tabel karyawan. Nah, ini contohnya. Lalu kita membuat karyawan, yaitu insert into copy employee value 1 Natasha Hansen, yaitu di sini nomor itunya. Lalu 7 September 1998 ADVP 12.000 190.
Select employee ID first name, last name as name, operation as operation, version start time yaitu start date, lalu version end time yaitu end date yaitu salary from employee, version between min value and max value where employee ID sama dengan 1. Ini hasilnya. Kemudian kita dapat memperbarui baris yaitu update copy employee set salary 1 where employee ID sama dengan 1. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita dapat menghapus baris yaitu delete from copy employee where employee ID sama dengan 1. Nah, ini adalah hasilnya setelah dihapus baris. Nah, hasil dari permintaan terakhir data slide sebelumnya hanya tersedia ketika menggunakan permintaan flashback yaitu close version. Jika kita menjawab pertanyaan normal, employee ID sama dengan 1 mengikuti pernyataan delete, kita dapat mendapatkan kesalahan normal. No data phone yaitu select employee ID salary from copy employee where employee ID sama dengan 1. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.